Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Nah, kali ini kita akan membahas lagi materi terbaru, yaitu mengenai pemilikan tidak langsung dan saling memiliki dalam neraca konsolidasi. Langsung saja ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini pemilikan tidak langsung. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pemilikan tidak langsung ya, di mana investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain tidak melalui kepemilikan saham langsung, melainkan melalui anak perusahaannya. Jadi investor itu mengendalikan atau mempengaruhi perusahaan itu tidak melalui pemilikan saham secara langsung, tetapi melalui anak perusahaannya. Itu perlu digarisbawahi ya. Kemudian struktur indirect holding terdiri dari dua macam, yaitu struktur induk anak cucu, kemudian struktur afiliasi terkoneksi atau afilitas terikat. Langsung saja lanjut. Nah, di sini pemilikan saham tidak langsung kita akan bahas, di mana yang pertama itu kepemilikan saham pada perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi bertingkat yang terdiri dari perusahaan induk, perusahaan subinduk, kemudian memiliki hak kontrol terhadap perusahaan anak yang diperoleh dari pemilikan saham tidak langsung. Hak kontrol pada pemilikan saham tidak langsung ini ada beberapa. Yang pertama itu pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Nah, kemudian itu ada pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sebelum adanya kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Nah, ini kemudian selanjutnya ada hak kontrol yang diperoleh dengan adanya hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan anak. Nah, di sini saling pemilikan saham atau mutual holding. Nah, mutual holding itu adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi. Struktur mutual holding itu ada dua bentuk, di mana yaitu yang pertama itu saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Nah, di sini dari sudut pandang konsolidasi, saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan itu tidak termasuk ke dalam saham yang beredar. Oleh karena itu, di dalam laporan keuangan konsolidasi, saham tersebut itu akan dilaporkan sebagai saham treasure dan akan dikurangkan dari stockholders equity konsolidasi pada nilai biayanya. Kemudian yang kedua ada saham anak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya. Nah, di mana dalam hal ini untuk saham anak yang dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya itu tidak akan diperlakukan sebagai treasury stock atau saham. Investasi tersebut akan dieliminasi bersamaan dengan eliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Kemudian hak kontrol yang diperoleh dengan pemilikan tidak secara langsung. Nah, di sini ada hak kontrolnya ya, di mana yang pertama itu pemilikan saham-saham perusahaan anak itu terjadi sesudah adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Kemudian yang kedua, itu ada pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sebelum adanya kontrol perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Nah, yang ketiga ada hak kontrol yang diperoleh dengan adanya hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan anak. Nah, hak kontrol saling memiliki saham atau mutual holding, di mana di sini pemilikan saham pada perusahaan anak itu terjadi pada saat perusahaan anak didirikan. Nah, jadi pemilikan saham itu dapat dimiliki pada saat perusahaan anak didirikan ya, di mana perusahaan induk di satu pihak memiliki saham-saham perusahaan anak dan di pihak lain perusahaan anak juga memiliki saham-saham perusahaan induk. Nah, apabila hal ini terjadi, maka laba atau rugi dan atau kenaikan penurunan saldo laba yang ditahan selama terjadinya saling pemilikan dari perusahaan-perusahaan afiliasi akan saling mempengaruhi satu sama lain, dan saham-saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak itu tidak boleh diperlakukan sebagai modal saham yang beredar di dalam neraca yang dikonsolidasi. Nah, ini ada pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi setelah
perusahaan anak berjalan. Kalau tadi saat perusahaan anak didirikan, kalau ini terjadi setelah perusahaan anak berjalan ya. Nah, di mana dalam hal ini pembelian saham-saham antara perusahaan itu afiliasi yang mengakibatkan terjadinya saling pemilikan dapat terjadi pada saat perusahaan-perusahaan afiliasi telah berjalan. Nah, apabila hal ini terjadi, maka pengakuan terhadap bagian atas laba atau rugi dan atau kenaikan saldo laba yang ditahan atas dasar saling memiliki atau mutual basis ya, dilakukan hanya terbatas pada laba atau rugi yang diperoleh atau kenaikan saldo laba yang ditahan sejak adanya saling pemilikan tersebut. Nah, itu tadi merupakan pemilikan saham perusahaan anak setelah perusahaan anak berjalan. Oke, demikian pertemuan kali ini Ibu akhiri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.